Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita alhamdulillah sudah memasuki kitab terakhir dalam pembahasan sholat, yaitu kitab Al-Janaiz, kitab terkait dengan jenazah. Ini tidak kalah penting dengan pembahasan sholat, karena masalah hukum seputar jenazah itu menjadi hal yang fardu kifayah walaupun tidak fardu ain. Kalau sholat itu fardu ain, kita tahu. Kalau jenazah fardu kifayah, karena semua kewajiban yang ada dalam penyelenggaraan jenazah semua fardu kifayah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, semuanya fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang melakukannya, gugur dosa dari kita. Gugur dosa dari kita. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang belajar tentang kamu jenaiz, hukum seputar jenazah, maka seluruhnya berdosa. Seluruhnya berdosa. Berarti penting bagi kita, karena ini bukan sunnah, lebih dari sunnah, wajib. Hanya saja kewajibannya, kalau misalnya salah seorang dari kita sudah ada yang mempelajarinya, gugur dari yang lain. Ya, kalau tidak ada sama sekali orang di kampung itu, di daerah itu yang mempelajari seputar hukum jenazah, maka dosa satu kampung. Berdosa satu kampung. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Kitabul Janaiz, kitab terkait dengan jenaiz, jenazah. Al-Janaiz jamak dari janazatun. Janazatun bisa juga dia jamak dari jinazatun. Jadi huruf pertamanya itu bisa dua bacaan, bisa janazah, bisa jinazah. Jadi bisa ja, bisa ji, tapi maknanya beda. Kalau janazah bermakna mayat, mayatnya itu disebut janazah. Kalau jinazah alat untuk mengangkatnya, kerandanya. Dan itu disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sesuai. Janazah dibaca fathah itu di atas, berarti mayatnya. Jinazah itu di bawahnya mayat, dibaca kasro, di bawahnya. Jinazah berarti di bawahnya mayat. Jadi kalau ada mayat di atas begini, ini disebut jenazah. Alat untuk membawanya yang dibawa itu disebut jinazah. Jadi beda harokat. Kan harokat kasro itu di bawah, harokat fathah itu di atas. Itu cara mudah mengingatnya. Kalau dibaca janazah mayatnya,
Kalau dibaca jenazah berarti kerandanya atau apa saja yang dipakai untuk membawa mayat. Untuk membawa, memikul mayat. Iya. Adapun artinya tadi sudah kita singgung. Mayat disebut juga dengan mayit. Disebut juga dengan mayit. Seperti yang disebut dalam ayat. Allah sebutkan nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah gunakan juga kata mayyit. Sungguh kamu wahai Muhammad akan menjadi mayyit dan mereka juga umatmu akan menjadi mayyit. Jadi bisa kita bilang jenazah, bisa kita bilang mayyit, bisa kita bilang mayyit. Ini namanya. Setelah itu beliau sebutkan hadis terkait dengan masalah ini, dimulai dengan hadis yang pertama nomor 517, anjuran untuk sering mengingat kematian. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat penghancur kelezatan, kenikmatan hidup dunia, yaitu al-maut, kata beliau kematian. Ini potongan hadis yang beliau sebutkan di sini, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan menganjurkan untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Dan hadis ini ada lanjutannya, ada hikmahnya kita mengingat kematian. Kata Nabi, fama dzakarahu 'abdun qad wa huwa fi dhikin illa watta'ahu alaihi wa la dzakarahu wa huwa fi sa'ati illa dhayyaqahu alaihi. Tidaklah seorang hamba mengingat kematian dalam keadaan dia susah, kecuali dengan mengingat kematian itu akan melapangkannya. Karena dia akan sadar, sesusah apapun saya, ini hanya sebentar. Saya pasti akan meninggalkan kesusahan ini. Iya. Dan tidaklah seorang mengingatnya, karena kata Nabi, dalam keadaan dia lapang, dia lagi kaya, bisnisnya lagi naik-naiknya, dia ingat kematian, maka kematian itu akan menyempitkannya. Dia akan sadar, sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, pasti juga dia akan meninggalkannya. Maka akan membuatnya sempit. Inilah fungsi dari mengingat yang namanya kematian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di sana orang hidup salah jalan. Iya, apalagi ketika senang, ketika kaya, itu karena dia anggap dia tidak akan mati. Dia anggap kalau dia punya dunia gampang, kalau sakit tinggal kita berobat.
Kalau di dalam negeri tidak bisa, kita bisa keluar negeri. Dia kira bisa lari dari yang namanya kematian. Dia kira dia bisa lari dari yang namanya kematian. Kematian tidak akan bisa kita lari darinya. Allah telah katakan di Quran, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sungguh kematian yang kalian selalu lari darinya. Sungguh kematian itu akan menjumpai kalian. Jadi bukan kita yang menjumpai kematian. Kalau kita yang mendatanginya, kita bisa menghindar. Tapi ini masalahnya, kematian yang akan mendatangi kita. Kita mau kemana? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai kalian. Walaupun fi burujin musyayyada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa akhirkan, tidak bisa juga kita majukan. Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang ajal kita, maka kita tidak akan bisa memajukan walaupun sesaat, dan tidak bisa kita akhirkan walaupun sesaat. Jadi ketika kita mengingat kematian, sekaya apapun kita akan sadar, saya pasti menjumpai Rabb. Saya pasti akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan amalan yang pernah saya lakukan. Inilah fungsi dari mengingat kematian. Sesenang apapun kita akan sadar. Tapi kalau kita tidak pernah mengingat kematian, sudah. Itulah awal musibah kita. Itulah awal musibah kita. Kita tidak akan lagi sholat. Iya. Kita tidak akan lagi puasa, bahkan kita tidak akan berzakat. Tidak akan. Orang melupa kematian tidak akan berzakat, apalagi mau bersedekah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena orang yang hidup dalam kesenangan dan lupa mati, nanti kematian datang baru dia minta diundurkan. Itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenyataannya dalam Al-Quran. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenyataannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keinginan orang yang didatangi oleh kematian. Dia berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asdaqa." Itu yang dia maukan. Wa akum minas solihin. Rabb, dia meminta kepada Allah, "Rabb, seandainya engkau mengakhirkan saya walaupun sedikit. Seandainya engkau mengakhirkan saya walaupun sedikit, sehingga saya bisa bersedekah." Itu yang dia sebutkan pertama. Karena biasanya orang kalau lupa mati, susah. Susah yang namanya bagi-bagi. Susah namanya beramal soleh. Makanya yang disebutkan kedua, "Wa akum minas solihin." Dan saya bisa menjadi orang soleh. Itu harapannya. Mau bersedekah dan mau menjadi orang soleh. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada juga sudah masuk di kuburan baru minta kembali. Baru minta kembali. Dia berkata, "Rabbirji'un la'alli a'mala sholihan fima taraktu." Rabb, kembalikan saya. Ini sudah, tadi itu belum mati. Dia lihat malaikat maut datang kepadanya. Sudah ada malaikat sejauh mata memandang akan membungkus ruhnya naik ke langit. Baru dia minta, "Akhirkan saya." Itu tidak mungkin. Allah sudah katakan, "La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tidak akan diakhirkan walaupun sesaat tidak akan diakhirkan dan tidak akan dimajukan walaupun sesaat. Di ayat yang lain yang sudah mati minta kembali.
Dia bilang, Rob, sama ucapannya, kembalikan saya. Agar supaya saya bisa beramal soleh. Tapi Allah juga katakan, kalla, sekali-sekali tidak akan mungkin lagi. Tidak akan mungkin lagi itu bisa dikembalikan. Dan ini kehidupan hanya sekali. Inilah harapan orang-orang ketika mereka datang kematian kepadanya. Kita sekarang masih hidup. Tidak boleh anak-anak kita melalaikan kita dari Allah. Tidak boleh harta-harta kita melalaikan kita dari Allah. Ini tidak dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita di dalam Al-Qur'an untuk tidak boleh kita lalai karena harta, lalai dari karena anak keturunan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini dipanggil, wahai yang beriman, jangan sekali-sekali harta kalian dipakai jamak amwal. Orang tahu bahasa Arab paham ini. Jangan banyaknya harta-harta kalian melelehkan kalian. Karena biasanya orang kalau masih sedikit hartanya tidak lalai. Masih sedikit hartanya masih ingat masjid. Bahkan ada orang sedikit hartanya mungkin mau masuk pesantren. Nah kalau mulai banyak hartanya, ini baru. Makanya Allah ingatkan, jangan sekali-sekali amwal, harta-harta kalian melalaikan kalian. Jangan pula aulad, anak-anak. Anak-anak kalian melalaikan kalian dari Allah. Kenapa? Allah ingatkan, wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu dikasih cobaan berupa harta, lalai. Penampilan mulai berubah, jenggot mulai dirapikan, celana mulai diturunkan, istri mulai dianjurkan jangan terlalu soleha, biasa-biasa saja. Mulai diatur istri karena mulai bagus dunianya. Pergaulan sudah tidak sama orang-orang miskin yang berzikir kepada Allah. Sudah tidak bersama lagi dengan orang-orang yang sering taklil. Ada yang beralasan kepentingan bisnis. Kenapa kita bergaul dengan itu? Bisnis. Iya. Bahkan orang-orang sekarang kalau ditanya, kenapa kamu ikut? Iya. Pemilihan bisa bikin. Bisnis, Ustaz. Kalau kita bisnis, kalau kita masuk di situ, dimudahkan bisnis. Tinggal kanda dinda beres. Cuma masalahnya kita korban agama. Kita korban agama. Apakah kita akan hidup selamanya? Allah sudah ingatkan, tidak. Jangan sampai gara-gara harta, bisnis, gara-gara anak, mau anak itu jadi orang begitu. Kita pergi mau menjamin rezekinya anak yang tidak ada di tangan kita. Itu anak rezekinya ada di tangan Allah. Sebelum kita ada, Allah sudah tentukan berapa rezekinya. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, kita pergi khawatirkan. Kita kerja siang malam, ya, gara-gara anak. Lalai. Allah katakan, jangan lakukan itu. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi dunia sebelum akhirat. Tidak ada orang yang sibuk dunia terus dunia datang kepadanya tanpa batas. Nah, yang datang kepadanya sesuai dengan yang ditulis untuk. Tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Tidakkah kita sadar? Kita sudah berapa tahun bisnis yang sama. Tapi keuntungan kita tidak sama. Kadang banyak,
kadang kurang, bahkan kadang tidak. Tidakkah kita sadar itu? Itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Bukan karena usaha. Usaha itu hanya sebab. Usaha itu hanya sebab. Kita keluar dari rumah, pergi buka toko, pergi menanam di kebun, pergi mengembala ternak, itu sebab. Sebab itu tidak berdiri sendiri. Sebab itu akan berpengaruh, akan berguna kalau Allah jadikan itu sebagai sebab. Kalau Allah tidak jadikan sebagai sebab, maka tidak mungkin kita dapatkan apapun dari sebab itu. Tidak mungkin. Karena semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya. Maka merugi dunia orang yang dilalaikan oleh itu sebelum merugi akhirat. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan rugi di mana. Ulama tafsir mengatakan ketika tidak disebutkan, maka itu menunjukkan umum. Negeri dunia, negeri alam barzah, negeri akhirat, kita akan merugi. Makanya mengingat yang namanya kematian itu sangat penting. Miskin ataupun kaya, kita harus ingat kematian. Ini hadis pertama. Akbiru dzikra hadimil laddat al-maut. Berbanyak mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Yaitu kematian. Perbanyak mengingatnya. Jangan juga mengharap. Jangan mengharap mati, tapi ingat kita akan mati. Kenapa saya bilang jangan? Setelahnya, hadis kedua yang belum sampaikan. Nomor 518. Kata beliau Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakun Allahumma ahyini maka fil hayatu khairan li wa tawaffani maka fil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharap yang namanya kematian. Lidurrin nazala yanzilu bih, karena adanya cobaan yang turun menimpa. Turun kemiskinan menimpa kita. Jangan pernah mengharap kematian. Turun sakit menimpa kita. Jangan pernah mengharap kematian. Pokoknya turun bencana, musibah. Iya. Jangan pernah mengharap yang namanya kematian. Fa in kana labud, kalau memang harus. Anggaplah itu. Cobaan begitu besar. Kita tidak bisa lagi tahan hidup. Kalau memang harus, maka hendaklah dia berkata, berdoa saja. Ya Allah, hidupkanlah saya. Berikan umur panjang. Kalau memang kehidupan ini baik untuk. Dan wafatkan saya. Jika memang wafat, itu lebih baik untuk. Jadi kita hanya boleh berdoa. Kalau besar cobaan, boleh berdoa. Ya Allah, hidupkan saya jika hidup itu lebih baik. Wafatkan saya jika wafat itu lebih baik. Adapun mengharap yang namanya kematian, tidak dibolehkan. Imam Nawawi mengatakan makruh. Tapi kebanyakan dari para ulama rahimahumullah
Seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Ibn Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan haram seorang itu mengharap mati kalau ada cobaan dunia, ujian dunia. Adapun ujian berupa agama boleh, tidak ada masalah. Kita lagi diuji dalam agama. Kita dilarang sholat di masjid. Kita tidak boleh lagi sholat. Kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah. Sangat besar ujian yang menimpa kita. Boleh kita mengharap mati, mengharap meninggal, kalau itu membahayakan agama. Adapun dunia, jangan mengharap mati, karena kita pasti mati. Sesusah apapun kita akan meninggalkan dunia ini. Sekaya apapun kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi orang kaya mati, orang miskin mati, tua, muda, laki-laki, perempuan pasti mati. Tidak boleh kita mengharap. Kalau ada cobaan dunia, adapun cobaan akhirat itu dibolehkan. Banyak dari salaf, dari kalangan para sahabat, jika terjadi fitnah, cobaan dalam agama, maka mereka mengharap yang namanya kematian. Mereka mengharap yang namanya kematian. Bahkan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala juga seperti itu. Juga menganjurkan seperti itu. Ini hadis yang kedua. Kita cukupkan dulu. Setelah itu beliau akan menyebutkan tanda dari husnul khotimah. Kita akhirkan ini karena untuk menyebutkan tanda kematian yang baik kita butuh waktu, karena walaupun beliau hanya mengisyaratkan dengan satu hadis, tapi nanti kita akan menyebutkan beberapa tanda lagi dari tanda kematian yang baik. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita baca ini pertanyaan pertama. Terkait tentang larangan laki-laki memakai pakaian warna kuning dan warna merah. Apakah polos keseluruhan atau hanya sebagian saja? Kita sudah sebutkan yang kemarin ya, di pertemuan yang lalu. Yang dilarang itu adalah al-mu'asfar, yang dicelup, yang diwantek dengan warna kuning. Demikian pula warna merah. Cuman kita sebutkan larangan itu apakah min babil tahrim atau min babil karohah. Min bab al-karohah. Iya, dan kita sudah sebutkan para ulama berselisih akan hal tersebut. Dan kita sudah sebutkan yang boleh di atas pendapat yang kuat. Apalagi yang warna merah, Nabi memakai jubah yang berwarna merah. Nabi memakai jubah yang berwarna merah. Ini kita sudah sebutkan. Sudah kita sebutkan. Iya. Walaupun siapa yang mau keluar dari silang pendapat, iya jangan dia pakai. Dan jangan dia pakai merah polos atau kuning polos. Dia pakai yang seperti yang disebutkan ini. Yang ada sebagiannya warna lain. Yang ada sebagiannya warna lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang akhwat yang sudah menikah mendapat program berangkat umroh dari tempat ia kerja. Berangkatnya sesama beberapa temannya, campur, ada akhwat juga ada ikhwan. Kalau tanpa mahram tidak boleh, dia tunggu kemampuan mahramnya. Karena tidak boleh seorang perempuan safar tanpa mahram. Tidak boleh. Dalam hadis yang sangat banyak, Nabi SAW sangat jelas mengatakan, ya, seorang perempuan itu tidak boleh yang namanya safar
tanpa mahram. Tidak dibolehkan seorang perempuan itu safar tanpa mahram. Sangat banyak sekali hadis. Saya akan sebutkan satu hadis sebagai contoh saja supaya kita paham bahwa hadis dalam masalah safar tanpa mahram itu sangatlah jelas, ya, tidak ada kesamaran di dalamnya, dan kita tidak perlu tertipu dengan orang-orang mengatakan boleh safar tanpa mahram kalau aman. Saya akan sebutkan hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, dan di sini saya sudah catat dengan sanad, ya, supaya kita yakin sebenarnya ini hadis Bukhari membawakan dengan sanad. Beliau berkata, haddatsana Adam, telah bercerita kepada kami Adam, ya, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Adam bin Abu Ilyas. Beliau tabi'in, ya, kunyah beliau Abul Hasan. Berasal dari negeri Baghdad, wafat tahun 220. Supaya lengkap. Ya, supaya lengkap. Kemudian beliau berkata, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Guru dari Imam Bukhari berkata, telah bercerita kepada kami Ibn Abi Dhi'b. Ibn Abi Dhi'b. Beliau adalah Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Al-Mughirah Ibn Al-Harith Ibn Abi Dhi'b. Beliau tabi'in. Nama beliau kunyahnya Abul Harith. Negeri beliau hidup Madinah. Beliau wafat tahun 158 Hijriah. Beliau wafat tahun 158 Hijriah. Kemudian qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id Al-Maqburi, telah bercerita kepada kami Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Ibn Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi. Beliau juga kalangan tabi'in. Kunyah beliau Abu Sa'ad. Negeri hidupnya di Madinah. Beliau wafat tahun 123 Hijriah. Saya sengaja sebutkan ini kan di sana ada orang berpendapat bermudahan tentang safar tanpa mahram. Ini periwayatan lengkap. Iya. Kemudian beliau berkata an abihi, dari bapaknya. Bapaknya maksudnya Kaisan, tadi kita sebutkan. Bapaknya adalah Kaisan, tabi'in kibar, tabi'in tua. Anaknya tadi itu tabi'in pertengahan, anak dari tabi'in. Kunyahnya Abu Sa'id. Beliau hidup di Madinah dan wafat tahun 100 Hijriah. Wafat tahun 100 Hijriah. Kemudian beliau berkata an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kita pahami bersamalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diperselisihkan namanya sampai 32 nama, tapi yang paling terkenal dan paling kuatnya nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr, sahabat. Kunyah beliau Abu Hurairah. Beliau hidup di Madinah dan wafat tahun 57 Hijriah. 57 Hijriah. Ada juga mengatakan bahwa beliau wafat tahun 59 karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan sebelum tahun 60. Beliau berdoa kepada Allah untuk diwafatkan sebelum tahun 60 dan beliau diwafatkan tahun 57 Hijriah, 3 tahun sebelum 60, dan ada juga menukil tahun 59 Hijriah beliau wafat. Ya radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmah. Ini terang, ini bagikan matahari di siang bolong. Tidak halal artinya haram. Tidak halal artinya haram.
seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar jarak sehari semalam tidak memiliki mahram. Tidak memiliki mahram. Ini kita beramal dengan hadis ini. Yang terang matahari di siang bolong, bagaikan api di atas puncak gunung yang paling tinggi. Tidak ada orang yang tidak melihatnya. Bagaikan bulan purnama, bulan di malam purnama. Ini sangat jelas. Jangan tertipu dengan pendapat yang sangat lemah yang mengatakan kalau amal boleh tanpa mahram. Ini saya sengaja siapkan karena sekarang ini banyak orang bermudahan memfatwakan safar tanpa mahram. Ya, kita berbicara kenyataan dalil saja. Ya, kita berbicara kenyataan dalil. Kita tidak berbicara bermudahan. Kita tidak berbicara bermudahan. Khusus umroh, haji. Tidak wajib perempuan itu haji atau umroh kalau dia tidak punya mahram. Termasuk syarat perempuan itu haji atau umroh adalah mampu badan, mampu harta, dan punya mahram. Kalau tidak punya, tidak wajib. Kalau tidak punya, tidak wajib baginya. Allahu a'lam. Saya ada pertanyaan. Atau cukup dengan faedah itu? Cukup. Atau saya terlalu keras tadi itu? Tidak, biasa. Alhamdulillah. Tabur bunga di kuburan untuk? Iya, untuk apa kita tabur? Iya, untuk apa dia tabur? Tanya dulu itu orang. Atau siapa yang pernah tahu? Untuk apa dia tabur bunga di kuburan? Siapa yang pernah tahu? Alasan orang tabur bunga di kuburan. Berarti kita semua tidak pernah lakukan. Ya? Siapa yang pernah bertanya sama orang yang melakukan itu? Apa mereka bilang? Sebetulnya ada faedah. Kenapa sebenarnya mereka tabur bunga di kuburan? Bilang dulu. Ada faedah saja, bagi-bagi faedah. Kalau begitu, tugas kita semua itu bertanya, kenapa begitu tabur bunga? Baru kita sampaikan minat sama saya. Jadi tugas ini ya, PR. Alhamdulillah. Di bawah beritanya, bukan pekan depan ini. Karena pekan depan ini kita libur. Pekan pertama. Pekan depannya lagi. Pekan depan lagi. Jadi untuk mencarinya 2 pekan ya. Cari itu faedah. Kenapa? Apa alasannya orang tabur bunga di kuburan? Ya dah. Oh, ada nih, tidak perlu PR. Tidak jadi. Oh, dia mengambil contoh dari Nabi. Berarti orang berilmu itu ya melakukannya. Meringankan siksaannya. Oh, baik. Masya Allah. Faedah. Jadi orang menabur bunga di kuburan itu, Bapak dapat faedah. Itu bisa meringan. Itu pertama mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi. Supaya yang ada di dalam kuburan itu ringan siksaan. Gimana bantahannya? Ini hadis yang disebutkan tadi itu adalah hadis Bukhari Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn.
bahwa Nabi SAW lewat di dua kubur. Lewat di dua kubur. Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sungguh keduanya ini lagi disiksa. Dan tidaklah disiksa karena dosa yang amat besar di matanya orang. Karena ahaduhuma yamshi bin namimah. Salah satunya berkeliling jalan mengadu domba. Wal akhar kana la yastatir minal baul. Yang lain tidak berlindung dari kencing. Apakah kencing langsung secara langsung tidak terhalang atau tidak berlindung dari percikan kencingnya sehingga disiksa dengan sebab itu. Fa'aqada, maka Nabi SAW mengambil pelepah kurma, fasyaqqa nisfain, maka belum membelahnya menjadi dua bagian dan belum letakkan di kuburan salah satu itu dengan satu potong, satunya satu potong. Dan belum katakan Allah yakhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksaan keduanya selama tidak kering. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau kita menyatakan ikut Nabi, ini sekarang bantahnya. Kalau kita bilang ikut mencontoh Nabi, kenapa bunga? Bukan pelepah kurma. Kalau memang kita mau contoh. Bantahan kedua, Nabi tahu itu lagi disiksa. Apakah kita pastikan ibu tak disiksa di bawah? Bapak tak tahu, kita tahu. Bapak tak lagi disiksa. Sebab tahu dia di nikmat kubur. Karena juga Nabi tidak melakukannya kepada semua kubur. Bahkan kubur bapaknya, kubur ibunya Nabi tidak letakkan itu. Nabi hanya melakukan pada dua kubur tadi itu yang Allah perlihatkan. Itu perkara gaib. Yang Allah perlihatkan. Kan begitu. Sekarang berarti bantahan ketiga. Berarti kamu samakan dirimu dengan Nabi. Nabi kan tahu. Itu pun cuma dua kuburan itu. Kamu juga tahu. Atau bantahan. Kita juga tahu itu. Di dalam lagi disiksa. Sembarang begitu. Jadi ini pendalilan, dalil sahih. Tapi pendalilan tidak benar. Oleh karena itu, tidak ada sahabat yang mengikuti itu. Kalau memang itu contoh, ini bantahan keempat. Kalau memang itu sunnah yang kita ikuti Nabi, kenapa sahabat tidak melakukannya? Pertama tadi, kenapa Nabi hanya melakukan pada dua kuburan itu? Berikutnya, kenapa sahabat tidak melakukannya? Mereka tidak melakukannya karena itu kekhususan Nabi pada dua kuburan itu. Kalau seandainya sunnah, sahabat atau cepat pertama rame-rame melakukan nilai. Kan begitu Pak? Jadi, gimana ya? Terbantah begitu. Masih ada di otak? Nah, apalagi alasan? Kita ada alasan lain tak? Oh sama nih. Jadi aman betul. Sebetulnya ada lain, ada juga subhat atau alasan lain. Alasan itu tidak bisa diterima. Ada alasan lain? Tidak jadi PR ya? Tidak jadi. Batal. Ada alasan lain? Tidak ada. Sebetulnya ada yang pernah dapat faedah. Supaya nanti, kenapa saya kasih tahu begini? Supaya kita tahu jawabannya. Karena orang kalau bilang ke kita, ini hadits Bukhari Muslim. Apa yang kita mau ngomong? Akhirnya kita kena syubhat. Itu namanya syubhat itu, Pak. Apalagi orang bilang, iya ya Bukhari Muslim. Benar juga. Akhirnya kita pergi lakukan. Nah, inilah cara menjawabnya. Cara menjawab. Sebetulnya ada lagi subhat atau alasan lain? Tidak ada? Berani saja. Tidak apa-apa. Kalau ada. Tidak ada. Kita ya, sebetulnya ada.
Biasa kita masalah kalau jenazah. Ada faedah tak? Kasih tahu mereka saya kalau ada. Baik, jadi tidak ada ini ya, tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup berarti kalau sudah tidak ada. Kalau ada nanti pikir-pikir lagi supaya kita tahu jawabannya sama-sama. Nih, saya sebenarnya tahu subhatnya, tapi biar kita yang cari. Baru nanti ada jawaban. Baru nanti ada jawaban. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.